Rasulullah itu sangat jauh, hampir 15 abad. Kita dengan Rasulullah itu jaraknya sangat jauh, hampir 1500 tahun. Rasulullah ibarat mata air yang sangat bersih, jernih, bening, murni. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek and the reget. Kalau Rasulullah mata air yang bersih, jernih, bening. Kita ini sungai-sungai kecil yang airnya kotor, airnya keruh. Bahkan ada yang bukan hanya sekedar sungai kecil, udah jadi maaf comberan, got, peceren, sapi teng. Ada ini orangnya datang juga. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin, sesering mungkin mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, mencari kebeningan. Kalau kita tidak bisa mendekat ke sumber mata air tadi, minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihan dan kejernihannya. Agar kita yang kotor-kotor ini, agar kita yang keruh-keruh ini mendapatkan gerojokan air-air bersih, air-air jernih dari sungai-sungai besar tadi. Para jamaah, siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang harus kita dekati, yang airnya masih bersih, airnya masih jernih itu tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai, yang kiai sungguhan. Loh, apa ada kiai yang tidak sungguhan? Loh, akhir-akhir ini banyak. Gayanya kayak kiai, tapi sesungguhnya bukan. Loh, kalau kiai sungguhan itu ya sanad keilmuannya jelas, guru-gurunya jelas, ngajinya jelas, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan, nahwu, shorof, qawaidul fiqhiyah, usul fikih, mustalah hadis. Dia faham ulumul Quran, dia tahu asbabun nuzul, ngerti sababul wurud, faham mantek, balaghah, ngajinya juga urut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Yang kiai enggak sungguhan itu ngajinya bukan kitab Fathul Wahab, melainkan Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Sanad ilmunya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Dia ikut thariqah internetiyah. Bahkan dia kadang-kadang mengklaim dirinya sebagai seorang wali YouTube. Nah, ini perlu saya tekankan di awal karena belakangan ini ada semacam upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Bahkan ada yang sudah enggak doyan kiai. Katanya segala langsung kepada Rasul, langsung Kanjeng Nabi, enggak usah kiai-kiaian, ngapain pakai kiai-kiaian? Wong kiai juga sama-sama manusia, kentut sama-sama basinnya. Lah yang bilang kiai genderuwo itu ya siapa? Apa-apa harus langsung Kanjeng Nabi. Saya juga berpikir, kalau ada orang yang bilang nggak mau kiai, nggak mau ulama, apa-apa langsung Kanjeng Nabi, lah dapurannya dia. Sini kenal dapurannya apa enggak ya? Prejengannya dia. Ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Terus dia tahu Kanjeng Nabi dari mana?
Dia mengenal Kanjeng Nabi dari siapa? Kalau bukan dari para ulama, kalau bukan dari para kiai. Betul? Emang dia terlahir perocot langsung iman? Emang dia terlahir perocot langsung bisa sholat? Begitu lahir cenger langsung berdiri cerekal, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Ada lagi yang ndak doyan kitab kuning. Apa itu kitab kuning itu? Katanya udah nggak relevan, kuno. Semuanya harus langsung Quran, langsung hadis. Mohon maaf para jamaah, orang-orang sekelas kita yang baru belajar tobat kemarin sore, keilmuannya sangat dangkal. Kalau mau langsung memahami Quran hadis, bisa-bisa bukan hanya salah faham, tapi menjadi faham yang salah. Itu membutuhkan piranti ilmu yang komprehensif, membutuhkan piranti keilmuan yang pepek, jangkep, komplit. Gini loh, otakmu sama otakku itu podo. Orang-orang yang agak oon, kalau mau langsung memahami Quran sama hadis, maaf, tidak teka. Apa ya tidak teka itu? Iya tidak teka. Maka adanya kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas karya salafus sholihin, itu justru memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Karena kitab-kitab kuning itu adalah penjabaran secara detail dan rinci tentang isi kandungan Quran hadis. Kayak ibu-ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga. Udah disaring, udah disuling, diproses jadi parfum. Ibu-ibu tinggal pakai. Lah kalau mau langsung merasakan harum dari sumbernya, sama dengan ibu-ibu langsung nyedot dari kembangnya itu. Kalau ndak kuat, kepalanya bisa beliyeng itu. Kayak bapak-bapak minum madu yang sudah diperes, sudah disaring, bersih, kan enak. Tinggal suntek, ngudek, ngelek. Lah kalau mau langsung dari sumbernya, lah itu kayak bapak-bapak minum madu langsung dari silitnya tawon. Abuh itu malah. Gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah itu adalah akhlaknya. Silakan Bapak Bu, nggih. Selamat jalan, lancar, aman, sukses. Nggih. Nggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Oke, saya minta waktu 20 menit saja. Yang kita contoh dari Rasulullah itu akhlak, karakter, kepribadian, perilaku. Jadi maaf, bukan hanya sekedar tampilan luarnya saja. Kan ada yang salah memahami, merasa sudah mencontoh Rasulullah asal tampilannya berbau sunnah. Enggak dikatekne aku. Halo? Contoh sederhana, maaf ya, maaf banget, memelihara jambang, mengingu jenggot itu loh. Memang itu sunnah, iya sunnah, betul. Tapi bagi kita orang Indonesia, terutama orang Jawa, kan harus mempertimbangkan pantes enggaknya toh. Kalau orang Arab itu memang jenggotnya, kumisnya tebel-tebel. Itu kalau dirawat, dirapikan,
kelihatan ganteng, keren, gentle. Lah sampean jenggotnya cuma 7 lembar. Lah itu kalau dibiarin panjang kena angin malah mobat mabit ndak karu-karuan. Contoh lagi misalnya, maaf, loh di sisi lain kita juga disunahkan untuk rapi gitu loh. Contoh lagi, Rasulullah itu kalau berkorban menyembelih onta. Kayak karena memang di Jazirah Arab binatang yang besar, dagingnya banyak, halal itu onta. Ini berarti instruksi dari Rasulullah kepada umatnya, kalau melaksanakan kurban, sembelihlah binatang di daerahmu yang besar, dagingnya banyak, halal. Nggak harus onta. Kalau di Tegalurung sini, ya sapi. Terus ada orang Tegalurung yang saya pengen afdol. Rasulullah itu kalau kurban nyembelih onta. Saya nyari yang paling afdol, harus nyembelih onta. Mekso. Ya, mesti ditangkap sama polisi. Dimasukkan penjara. Lah dari mana dapat onta kalau nggak nyuri di kebun binatang? Loh gini loh, Islam itu memang turun di Arab, datang dari Arab, tapi berislam itu enggak harus selalu ke Arab-Araban. Kita bisa berislam ala Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. No. Kayak contoh Rasulullah menyatakan, "Uhibbul arabiyyata li thalathin." Li'anni wulidtu fil Arab wa li'anna lughata ahli jannah lughatul arabiyyah wa li'anna lughatul Qur'an lughatul arabiyyah. Ngerti? Sama, saya juga enggak ngerti. Uhibbul arabiyyata li thalathin. Aku mencintai Arab itu karena 3 hal. Pertama, li'anni wulidtu fil Arab, karena aku dilahirkan di Arab. 2, wa li'anna lughatul Qur'an lughatul arabiyyah, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. 3, wali'anna lughata ahlil jannah lughatul arabiyyah, karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau Rasulullah menyatakan uhibbul arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab, aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab. Ya kita nggak harus mencintai Arab. Pelajaran bagi kita ya uhibbul Indonesia li'anni wulidtu fi Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia, yang aku injak bumi Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia, yang aku makan adalah makanan yang tumbuh dari tanaman-tanaman di Indonesia. Di bumi Indonesia aku beribadah, di bumi Indonesia aku bersujud, dan insya Allah kelak di bumi Indonesia pula jasadku akan dikebumikan. Gitu. Yo, Rasulullah pakaiannya jubahan, sorbanan. Iya, ini bukti bahwa Rasulullah sangat menghargai budaya lokal. Orang Arab itu budayanya dalam perpakaian bagi yang laki-laki jubahan dan sorbanan. Maka Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Andaikan Rasulullah lahirnya di Tegalurung, yuk pakaiannya Rasulullah ya kayak bapak-bapak itu. Jadi jenengan pakai baju koko, kemudian pakai peci, kemudian pakai sarung, cap mangga. Nah, loh, itu panjenengan sudah berpakaian ala Rasulullah. Undang-undang dalam berpakaian itu 1, nutup aurat. 2, suci bersih. 3, sopan. Soal model terserah, mau di model kayak apa terserah, yang penting nutup aurat, suci, sopan. Sampean ndak harus maksa-maksa. Sunnah ini pakai jubah, Rasulullah pakai jubah.
Halo? Ingat, yang pakai jubah, sorbanan bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal juga pakai jubah. Abu Jahal juga sorbanan. Loh berarti sama Abu Jahal dengan Rasulullah? Beda. Bedanya di mana? Pakai jubah, sorbanan, wajah cerah, sumringah, senyum merekah, sikap ramah, santun, bersahabat. Rasulullah. Jubahan, surbanan, wajah garang, sangar, angker, nyaprut, betutut, kereng, bengis, angkuh, sombong, Abu Jahal. Jubahannya sama, surbanannya sama, yang beda apanya? Karakternya. Lah gimana kalau orang Tegalurung tiru-tiru pakai jubah surbanan? Bagus. Kalau lagi sholat berjamaah ke masjid, jubahan. Bagus. Mimpin sholawatan, jubahan. Bagus. Sholat Jumatan, jubahan. Bagus. Manjat kelapa, jubahan. Belum dapat kelapa, yo kelapamu dua itu meletus karo. Gitu loh. Jadi polisi jubahan. Ini kejar-kejaran sama maling, yo polisi ini nyosop. Halo? Paham gak? Oke, berarti gini. Yang kita contoh dari Rasulullah itu adalah akhlak, karakter, perilaku, kepribadian. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf. Dalam cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, beliau menyatakan kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bapak Ibu para jamaah, kalau panjenengan cermati Al-Quran, mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, Bapak Ibu panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi kegantengannya, ketampanannya, nggak ada. Padahal Rasulullah itu sangat ganteng, tampan, handsome, keren, sempurna. Tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang ketampanan wajah Rasulullah, kegantengan wajah Rasulullah. Padahal gantengnya Rasulullah itu sempurna. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Memang Nabi Yusuf ganteng dan gantengnya Nabi Yusuf itu mukjizat. Tapi ingat, gantengnya Nabi Yusuf itu adalah pancaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan Nabi Yusuf itu orang masih bisa mensifatinya dan orang masih kuat memandang berlama-lama. Misalnya alisnya Nabi Yusuf itu begini. Kalau orang Jawa bilang nanggal sepisan. Jadi nyelirit gitu. Kalau alismu kan nanggal 14. Jebrak-jebrak gitu. Misalnya seperti itu. Matanya begini, hidungnya begini, pipinya seperti ini, bibirnya seperti ini. Orang masih bisa mensifati, bisa menatap dengan teliti dan jelas. Lah, kegantengan dan ketampanan Rasulullah tak seorang pun yang bisa mensifati secara tepat dan tidak ada orang yang kuat memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking dahsyatnya. Kalau boleh digambarkan Nabi Yusuf misalnya rembulan. Bapak Ibu kan masih bisa memandang rembulan berlama-lama. Bahkan bisa melihat secara detail di rembulan itu ada
seleret-seleret itemnya, dan kuat memandang berlama-lama. Sedangkan Rasulullah itu matahari. Nah, kalau ke matahari, matamu itu, iya mataku juga, iya mataku juga, tidak akan kuat menatap dan memandang berlama-lama. Pasti akan belereng. Betul? Ya Allah. Iya silau. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran sampai khatam, panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi postur tubuhnya. Padahal Rasulullah itu postur tubuhnya gagah, atletis, tegap, sempurna. Tapi nggak ada ayat Quran yang bicara tentang itu. Nggak ada ayat Quran yang membicarakan tentang kepinterannya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu cerdas, pinter, nggak ada tandingannya. Halo? Bapak Ibu juga tidak akan mendapati ayat Quran yang membicarakan tentang kekayaannya Rasulullah. Nggak ada. Yang akan kita dapati ketika kita membaca Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Nah, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilai kita bukan dari tampang kita, bukan dari wajah kita, bukan dari postur dan potongan tubuh kita. Makanya bapak-bapak yang dikasih wajah ganteng, dikasih tubuh gagah, jangan pernah merasa bangga dan sombong. Karena bukan itu yang dinilai Allah dari kita. Ibu-ibu juga begitu, yang dikasih wajah cantik, bodinya oke, ayu, kemrusu, keboy, semluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, molek, kinyis, mingis, mentong, moblong, denok, debleng. Jangan pernah merasa bangga, apalagi sombong. Ingat, yang dinilai Allah bukan kecantikan, bukan body. Kadang-kadang ada perempuan itu dikasih wajah cantik dikit, bodinya oke, Masya Allah, sombongnya. Jalannya aja udah jentik. Ditanya sama tetangganya itu nggak mau jawab. Mbak mau kemana? Malah melengos. Ada ini orangnya pakai jilbab warna hitam kayaknya. Ibu, sorry. Ibu cantik itu bukan karena apa-apa. Bener, ibu cantik bukan karena apa-apa. Ibu cantik itu karena masih muda. Coba nanti kalau udah tua, contohnya belakang tuh Bu, noleh sebentar aja. Lah itu, nanti ibu jadinya ya kayak gitu. Lah emang masih muda, semuanya masih oke, onderdilnya masih kuat semua. Masya Allah, liri aneh. Neratap nih jantung, apalagi senyumnya memutuskan tali kolor itu. Ya masih muda. Ya coba kalau udah tua, berdiri di depan kaca, ngelirik sambil senyum mengengeh, memandang bayang-bayang sendiri bisa lari terbirit-birit. Bukan itu yang dinilai dari kita. Maaf, nilai kita juga bukan dari pangkat, jabatan, dan kedudukan kita. Andaikan nilai manusia itu dari pangkat, jabatan, kedudukan, tentu yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah Fir'aun. Hoi. Kadang-kadang ada orang punya pangkat dikit aja, ya Allah sombongnya. Jalan itu aja ndegek kayak gini. Padahal pangkatnya apa toh? Wakil RT. Masya Allah. Bukan itu yang dinilai dari manusia.
Bukan. Halo. Lawang di dunia saja loh, di dunia saja. Ya pangkat itu dan terhormat itu ya kalau masih aktif. Begitu sudah purna ya mulai berkurang. Biasanya begitu purna ya saya nggak nyindir siapa-siapa, ngapain nyindir? Lah orang kalau nggak siap membanggakan pangkatnya biasanya begitu purna power syndrome. Loh biasanya semuanya tinggal main perintah, main tunjuk, kamu sana siap, kamu sana siap. Apa-apa serba dilayani, mau naik mobil pintu dibukain, kemana-mana koper dibawain, sandal dibawain, kacamata dibawain, map dibawain. Menurut saya orang itu semakin tinggi pangkatnya semakin keple tangannya. Jadi bawa map sendiri aja itu udah nggak kuat. Padahal map itu berapa ton sih beratnya. Tapi dia bawa map sendiri nggak kuat. Lebih kuat yang itu loh, doprok-doprok itu loh. Yang kere-kere itu malah kuat itu. Loh iya. Maaf. Makanya kalau baru melatih dua ya. Ya jangan macam-macam dulu. Wong baru AKBP. Ya. Nah, itu di dunia begitu purna selesai sudah. Ya. Siapa bilang kiai sama saja tadi? Siapa yang ngomong kiai sama saja? Loh, beda. Kalau kiai itu jabatan dunia akhirat. Loh. Ayo kalau enggak percaya sekarang maaf ya. Kalau enggak percaya. Nah. Kapolres, aku mau bikin contoh sebelah enggak berani. Pak Fajar loh Pak Fajar. Pak Fajar, ini Pak Kapolres ini nanti usianya sampai sepuh 120 tahun. Udah enggak bisa jalan. Ya nggak bisa jalan, oh sepuh 120 tahun. Kemana-mana pakai kursi roda, minta didorong. Nah terus Pak Kiai sama 120 tahun sepuh, nggak bisa jalan, kemana-mana pakai kursi roda didorong. Sama-sama disuruh dorong, sampean pilih dorong polisi apa Kiai? Yo pilih Kiai berkahi. Kiai makin tua makin barokah. Mau dorong polisi kalau dibayari. Enggak dibayari ya enggak mau. Kalau kiai rebutan semuanya pengen dorong. Tuh. Dan ini bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Tuh. Duh, makanya polisi sama kiai itu harus selalu sinergi. Saya sering sampaikan, saya terima kasih. Hampir tiap hari saya kalau ngaji kemana-mana selalu dikawal. Kalau nggak dikawal mungkin perjalanan macet, telat, macem-macem. Apalagi kalau udah di kerumunan jamaah, bisa lembut saya dicetoti rondo-rondo itu. Jadi selalu, sehingga saya bisa tepat waktu sampai lokasi dan aman. Terima kasih Pak Polisi. Makasih. Insya Allah. Nanti di akhirat kiai mau masuk surga, polisi pula yang ngawal dan mengantarkan. Insya Allah. Tapi habis ngawal, keluar lagi. Gitu. Keluar lagi. Loh. Kan cuma ngawal. Loh. Maksudnya keluar lagi itu nyari kiai yang lain gitu loh. Mau diantar lagi sampai surga tutup, dia tugasnya yang ngantar keluar itu. Gitu. Ngawal aja. Nah, oh iya. Sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah, nilai kita bukan dari harta kekayaan kita. Andaikan nilai manusia itu dari harta kekayaan, yang paling mulia dan tinggi derajatnya ya korun. Tuh loh. Nah masyarakat kita kan maaf.
Ini udah di mana-mana. Kita itu seakan-akan terdidik untuk materialistis, untuk kapitalistis, hedonistis. Orang dihormati, dihargai itu karena kekayaan. Di mana-mana. Kalau orang kaya itu dihormati dan semuanya takut. Tapi kalau orang miskin itu maaf-maaf diremeh-remehkan. Maka kalau ada acara-acara ini yuk, orang kaya meskipun datang belakangan, naik panggung. Padahal datangnya belakangan. Orang kaya, pejabat, datang belakangan, naik panggung. Duduknya VIP. Orang miskin datang duluan, yang dongsong-dongsong, doprok-doprok itu. Masih dikasih pagar pembatas pula. Coba, panitia kadang-kadang sentimen. Kenapa sih kalau orang miskin kok? Nah, ini yang tepuk tangan mesti kere kabeh ini. Kadang panitia itu sentimen. Kenapa? Kalau orang miskin kok di dongsong-dongsongkan, didoprok-doprokkan. Padahal orang miskin itu nggak usah disuruh dongsong sendiri. Udah doprok-doprok sendiri, zalim. Dan ini hanya tampilan dunia, saudaraku yang di bawah, jangan pernah berkecil hati. Ini hanya tampilan di dunia, hanya perlakuan dunia. Sepertinya yang di panggung ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih baik dibanding dengan yang di bawah. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang duduknya di atas di VIP ini lebih baik. Bisa jadi yang doprok di bawah ini sesungguhnya lebih jelek. Jadi Masya Allah, maaf. Padahal nilai kita itu bukan dari kekayaan sama sekali. Enggak. Nah terus nilai kita dari apa? Iman dan takwa. Itu yang dinilai Allah dari manusia. Waduh, waktunya udah enggak mencukupi. Saya ini bingung saya ini. Ya karena waktunya udah mepet gitu loh. Terus ada tema yang harus saya prioritaskan karena merajut persaudaraan, merawat kebinekaan untuk membangun masyarakat yang berkah. Ini nanti kalau saya terlalu bertele-tele, materinya nanti nggak kebawa, dianggap penceramah nggak profesional. Nanti panitianya mesti gerutu, gitu aja mahal, mesti ngono. Nah, izin, saya udah sering ngomong, kalau pengen murah yuk suruh ceramah ketua RT. Tuh. Ketua RT aja suruh ceramah, murah itu. Semakin jauh jarak perjalanan ya semakin mahal. Nah sekarang apa misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wes ngene ae. Selama hampir 23 tahun kurang lebih Rasulullah melakukan renovasi besar-besaran. Rasulullah merenovasi bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Masyarakat yang kurang ajar menjadi masyarakat yang terpelajar. Rasulullah merenovasi umat yang terpecah belah menjadi ummatan wahidah. Umat yang porak-poranda menjadi umat yang bersaudara. Merenovasi masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan dan kekufuran menjadi masyarakat yang kuat dalam Islam dan keimanan. Ini saja, dua hal saja yang akan saya sampaikan dalam waktu yang insya Allah 10 menit lagi selesai. Pertama, udah diem, gak ikut nyumbang cerewet, diem. Pertama, renovasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Para jamaah, selama 13 tahun perjuangan Rasulullah waktu fase Makkah, itu target utama Rasulullah adalah menanamkan keimanan,
menancapkan akidah pada jiwa manusia. Karena memang iman itu merupakan pondasi utama dalam kehidupan. Apa saja kalau dasarnya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Saya ulang, tolong kata-kataku ini nanti jadikan status atau story. Apa saja kalau dasarnya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada apapun dan siapapun selain Allah. Para jamaah, kalau kita berharap kepada Allah, pasti berhasil, pasti beres urusan apapun. Tapi berharap kepada selain Allah, berharap kepada apapun, berharap kepada siapapun selain Allah, hasilnya sia-sia, endingnya kecewa. Karena selain Allah nggak punya apa-apa, selain Allah nggak bisa apa-apa. Termasuk berharap kepada manusia, hasilnya sia-sia dan endingnya kecewa. Manusia itu kadang-kadang kita berbuat baik kepadanya, tapi dianya nggak mau berbuat baik ke kita. Ada apa ada? Orangnya datang, kayaknya di sebelah kanan panggung. Berharap kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, kita berharap dibalas kebaikan, mesti kecewa. Maka kalau Bapak Ibu berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap dibalas kebaikan oleh orang itu. Kalau panjenengan berharap kebaikan, dibalas kebaikan oleh orang itu, pasti kecewa. Contoh sederhana, guru ngasih ilmu ke muridnya, lah kok guru berharap balasan dari muridnya, pasti kecewa. Karena nggak mungkin muridnya bisa membalas, memberikan ilmu kepada gurunya. Understand? Orang tua membiayai pendidikan anaknya, mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi, selesai, kok orang tua berharap balasan dari anaknya untuk dibalas biaya pendidikannya, pasti kecewa karena nggak mungkin bisa. Maka maaf, berharap kepada manusia, endingnya kecewa. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Sakit hati. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Sakit hati, jujur. Sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan dia lebih sering lagi. Loh iya, wong berharap kepada manusia itu sering kali bertepuk sebelah. Ayo tuh sayang jawab. Seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditolong malah mentong, dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang jadinya ya nasib, ya nasib. Loh iya, atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi, lo kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu, digaji, malah berani nyaingi, ngerebut suami. Lo punya tetangga, diapii, kadang balasannya malah menyakitkan hati kok. Ini kalau berharap kepada manusia, kecewa-kecewa kalau berharap kepada manusia. Saya sering ngalami kayak gitu. Loh bener, mau berangkat pengajian, perut saya tuh lapar.
Sama istri udah ditawari, nggak makan dulu, nggak lah nanti makan di tempat panitia aja. Gitu. Begitu nyampe lokasi, nggak ada makannya. Maka ya Allah, pokoknya sering-sering berharap kepada manusia itu kecewa-kecewa. Maka malam ini pun saya tidak terlalu berharap. Meskipun yang ngundang itu bintang 3 terus dapat sesuatu yang banyak, saya tidak berharap. Daripada kecewa. Ya berharap kepada Allah saja. Gitu loh. Orang kalau berharap kepada manusia itu endingnya mesti kecewa. Lah orang beriman hidupnya nggak pernah kecewa. Kenapa? Karena dia nggak pernah berharap kepada apapun dan siapapun. Dia berharapnya hanya kepada Allah. Allah maha segalanya, Allah maha kuasa. Jadi hidupnya nggak bakal susah. Maka orang beriman itu hidupnya selalu tenang. Karena iman itu bersandar hanya kepada Allah. Tidak bersandar kepada apapun dan siapapun selain Allah. Karena bersandarnya kepada Allah, maka jadinya kuat selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah maha ada, Allah maha kekal, Allah maha kuat, Allah maha gagah, Allah maha sempurna, Allah maha segalanya. Maka kalau kita bersandarnya kepada Allah, kita akan kuat selamanya. Mohon maaf para jamaah, kalau bersandar kepada selain Allah bisa rusak, selain Allah bisa habis, selain Allah bisa hilang, bahkan selain Allah pada akhirnya pasti akan hancur. Ketika sandaran masih ada, mungkin bisa kuat, tapi begitu sandarannya rusak, begitu sandarannya hilang, pasti terjatuh. Maaf, Habib Alwi Zahir Muhammad Al-Habsyi, saudara kita yang kita cintai, enak duduknya di sini karena beliau bersandar pada kursi. Dia duduknya nyaman, enak. Kenapa? Kursinya masih ada. Tapi begitu kursinya rusak atau hilang, misalnya diambil, bisa dipastikan Habibnya ngeblak. Betul? Kenapa? Karena bersandar kepada sesuatu yang bisa rusak, bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Maaf, Bapak Ibu, maaf. Ada orang yang mengandalkan kekayaannya. Dia merasa gagah, dia merasa terhormat. Iya, selama kekayaannya masih ada, mungkin dia bisa menggaya, mungkin dia bisa menyombongkan diri. Tapi kekayaan itu enggak selamanya. Begitu jatuh pailit, begitu jatuh bangkrut, kekayaannya habis, pasti dia akan geblak. Betul? Betul? Ya Allah, kita agak semangat. Bisa dilanjut? Ada orang bersandar kepada pangkat, jabatan, dan kedudukan. Ya, selama pangkat dan jabatannya masih ada. Kuat mungkin, tapi pangkat, jabatan, kedudukan itu enggak selamanya. Begitu jabatan selesai, geblak. Kalau bersandarnya kepada pangkat jabatan. Halo? Ibu misalnya mengandalkan suami, bersandar pada suami. Suaminya gagah, suaminya kaya. Terus ibu menggaya. Suamiku kan kaya, jentik, kentir. Iya, selama suami ibu masih hidup, mungkin ibu bisa menggaya. Karena ibu bersandar sama suami, begitu suamimu mati, geblak kamu. Sopo bilang kawin lagi? Ya udah kawin lagi, dapat suami lagi, lebih gagah, lebih kaya. Ibu mengandalkan suami, ibu bisa jendat-jendit menggaya. Begitu suamimu mati lagi, geblak lagi. Ya udah kawin lagi, dapat suami lagi, lebih gagah, lebih kaya. Oh, ibu bisa menggaya, suaminya makin gagah, makin kaya. Ketika suamimu hidup, begitu suamimu mati lagi, geblak lagi. Kawin lagi, udah nggak laku. Ya wis nyenyek. Rupane yo mek ngono. Kawin lagi terus. Tapi kalau kita bersandarnya kepada Allah, Allah selalu ada. Allah nggak pernah rusak. Allah maha kekal. Allah maha abadi. Understand? Sehingga orang beriman itu hidupnya nyaman. Kenapa? Karena dia memiliki Allah. Dan dia sadar sesadar-sadarnya
semuanya milik Allah. Sadar nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, maka hidupnya nyaman, hidupnya tentram, hidupnya tenang. Para jamaah, mohon maaf, sebab orang susah, gelisah, sebab orang bingung, stres, itu karena merasa kehilangan. Entah kehilangan harta, entah kehilangan duit, entah kehilangan keluarga, entah kehilangan pangkat, jabatan, kedudukan, entah itu kehilangan kesempatan. Maka sekali lagi, sebabnya orang susah itu karena merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Karena merasa punya, karena merasa memiliki. Orang beriman, dia sadar kalau dia enggak punya apa-apa karena semuanya kepunyaan Allah. Maka dia enggak pernah merasa susah karena dia enggak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Wong tidak gablek apa-apa. Paham? Ya Allah, gak nyaut nih. Bisa dilanjut? Makanya sering disampaikan, hidup itu kalau pengen nyaman, pakailah filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun dikirimi mobil banyak, bagus-bagus, mahal-mahal, dia nggak pernah merasa sombong. Iya toh? Padahal yang dikirim ke dia itu mobilnya keren-keren, harganya mahal, bagus-bagus. Dia nggak pernah sombong. Paling cuma ditata. Begitu mobilnya diambil sampai habis, dia juga nggak sedih. Ambil-ambilan silahkan. Kenapa? Karena tukang parkir nggak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Itu bukan miliknya, hanya titipan. Masa titipan disombongkan? Oh nggak ikut punya loh, kok disombongkan? Itu orang waras apa orang gila? Halo? Misalnya Pak Jenderal ini pas pulang kampung kayak gini, terus mau acara ke satu tempat, jalannya sempit, mobilnya nggak bisa masuk, terus dititipkan ke sampean. Begitu Pak Jenderal berangkat, terus mobilnya mbok teblek-teblek, mobilku, yes. Waras apa gila? Ya kayak gitu. Hartamu itu titipan, bukan milikmu. Lah kok disombongkan? Gila itu. Pangkat, kedudukan, jabatan, titipan, kok disombongkan? Gila itu. Ilmumu, kepandaianmu, itu juga titipan. Lah kok disombongkan? Gak waras itu. Halo? Yang kedua, titipan itu harus dirawat dengan baik, harus dijaga dengan baik. Kalau enggak dijaga dengan baik, yang punya, yang nitip pasti marah. Betul? Ya Allah. Titipan kalau enggak dijaga dengan baik, yang punya, yang nitip pasti marah. Bapak Ibu zaman misalnya ke pasar, belanja, bawa motor, terus dititipkan, ditinggal belanja. Begitu selesai belanja mau pulang, ambil motor, lah kok rusak, spionnya protol, knalpotnya hilang, joknya remuk. Marah nggak sampean? Ya marah, kenapa? Karena titipannya tidak dijaga dengan sampean kadang dititipi anak sama Allah 5, loh kok rusak semua anakmu? Apa kira-kira Allah nggak marah? Lah Indramayu ini juga titipan Allah, Indonesia ini juga titipan Allah. Kalau nggak dijaga dengan baik, Allah yang nitip pasti marah. Lah kok dirusak? Allah yang nitip pasti marah. Paham nggak ya ini ya? Hah? Nah, ya udah kalau paham, sekarang materi berikutnya. Lah makanya satu, iman diperkuat, akidah diperkuat, karena iman ini motor penggerak dari semua amal kebaikan kita. Makanya metode Al-Quran itu setiap berbicara tentang amal soleh pasti didahului tentang iman dulu. Amanu baru wa amilus. Bisa dilanjut? Setiap bahas amal-amal soleh pasti sebelumnya membicarakan tentang keimanan.
Amanu baru wa amilus solihat. Kalau amanu, amilusnya solihat. Kalau ada iman, maka amal-amalnya baik. Mafhum mukhalafahnya, kalau enggak ada amanu, yang enggak bisa amilus solihat. Ya Allah, jadi kita bisa sholat, kita puasa, kita mau sholawatan, kita mau ngaji, ya karena digerakkan oleh motor yang namanya iman. Termasuk kita meninggalkan maksiat, kita meninggalkan dosa, karena direm yang namanya iman. Sehingga Nabi menyatakan, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Maling itu nggak akan nyuri andaikan dia punya iman. Ketika dia nyuri, itu imannya lagi hilang. Andaikan masih ada imannya, nggak bakalan dia nyuri. Maka nggak ada ceritanya copet ngerampas tas sambil baca Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada. Nggak ada. Orang melakukan maksiat kok imannya masih ada. Andaikan imannya masih ada, nggak mungkin berbuat maksiat. Mohon maaf, saya nggak pernah ngelihat kok. Ada orang mabuk sambil baca istighosah, itu nggak ada. Nggak ada. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Orang nggak mungkin berbuat zina andaikan dia punya iman. Ketika dia melakukan zina, imannya lagi hilang. Maka nggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Sebelum kita melakukan proses, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan petinggiringan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Enggak ada. Ini iman. Loh, iman pula yang menggerakkan kita bisa hadir di majelis yang mulia malam hari ini. Nah, sekarang yang kedua, renovasi sosial. Rasulullah membangun kekuatan politik yang disebut dengan political society. Understand? Ya Allah, susah aku ngomongi wong sing ayu-ayu, cantik-cantik tapi kok gini loh. Ya apa ya enak ngene ya. Hah? Aku kok bingung tuh. Bapak Ibu kalau saya pakai bahasa Jawa bisa mengerti napa mboten? Ngertos nggih. Jadi kalau kula pakai bahasa Jawa jenengan ngertos nggih? Ya udah nanti tak campur-campur bahasa Jawa. Loh kok tapi kok udah jam 12? Pripun? Sudah doa langsung. Hah? Masih dilanjut? Ya udah, izin Pak Jenderal. Berarti 10 menit lagi. Jamaahnya minta tambahan waktu, berarti ini lembur Pak Jenderal. Ya, lembur kan ada hitungannya sendiri. Tuh loh. Nah, politik sosial seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Merangkul semuanya. Dalam membangun komunitas masyarakat, bukan hanya yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Majusi, dirangkul semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang diatur oleh syariah Islamiyah. Persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam saja, tapi sifatnya lebih umum, universal, menyangkut semua bentuk persaudaraan. Gini Bapak Ibu ya, kalau persaudaraan hanya antar umat Islam, itu istilah yang tepat, bukan ukhuwah Islamiyah, tapi al-ikhwan al-muslimun. Kayaknya enggak ngerti ya, soalnya enggak paham tata bahasa Arab ya. Oh,
sidik-sidik, oh ya udah. Itu kalau persaudaraan sesama umat Islam. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah, ini bukan hanya persaudaraan antar umat Islam saja. Sifatnya umum, persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi sifatnya menyeluruh. Bukan hanya persaudaraan antar umat Islam. Wong otomatis umat Islam itu sudah bersaudara. Nabi menyatakan umat Islam itu kalbunyanil wahid, seperti sebuah bangunan yang satu. Umat Islam itu seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, satu dengan yang lain saling mengikat, saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kayak bangunan masjid ini, ada besi, ada koral, ada beton, ada semen, ada kayu. Jadi kita itu begitu, ada muslim beton, ada muslim kayu, ada muslim model pasir, besi, sing ireng-ireng itu. Ada muslim model, lah iya kayak bangunan itu, fungsinya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada yang berfungsi sebagai tembok, ada yang berfungsi sebagai pintu, ada yang berfungsi sebagai jendela, ada yang berfungsi sebagai atap, ada yang berfungsi sebagai tiang. Siapa? Tiangnya ibu-ibu itu, ibu-ibu. An-nisa imadul bilad. Wanita-wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Gitu? Jadi secara otomatis kita kalau sesama umat Islam itu sudah saudara. Maka ya Allah, ya Allah, ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam saja, tapi sifatnya lebih luas, termasuk persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang. Loh, lah kalau ada istilah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, itu semuanya sudah tercakup dalam ukhuwah Islamiyah. Semoga-moga paham, kapan-kapan diulangi lagi. Paham gak? Ya udah, kapan-kapan diulangi lagi. Ini ada yang insya Allah lebih penting. Begini, karena kita ini saudara, timbulnya persaudaraan itu karena adanya persamaan bareng. Karena ada persamaan, maka terjalinlah persaudaraan. Semakin banyak persamaan, akan semakin kuat jalinan persaudaraan. Gini, sebaliknya permusuhan terjadi itu karena adanya perbedaan, apalagi perbedaan yang diperbesar. Semakin banyak perbedaan yang diperuncing, ya semakin runyam permusuhannya. Saya dengan panjenengan semua insya Allah banyak persamaan. Maka saya dengan panjenengan semua adalah saudara. Buktinya kita ini negaranya sama. Tuhannya, ayo sayang nyaut, negaranya, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, sholatnya, kiblatnya, puasanya, makannya, minumnya, tidurnya, kentutnya. Banyak persamaan kok, berarti kita saudara. Maka tolong, kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, jangan dibikin ribet, apalagi dibikin ribut. Kan lebih banyak persamaannya toh, daripada perbedaannya. Kayak dulu
Gara-gara ada perbedaan bilangan rokaat dalam sholat tarawih. Ribut. Yang satu 8 rokaat, satunya 20 rokaat. Ribut. Kan yang beda cuma bilangan rokaatnya toh. Yang lain sama. Sholatnya juga sama. Bacaan-bacaan di dalam sholatnya juga sama. Yang beda cuma bilangannya. Satunya 20, satunya 8. Cuman itu kok. Mari kita sikapi dengan bijak dan dewasa. Misalnya bagi panjenengan yang sholat tarawihnya 20 rakaat, ikut jamaah bareng dengan imam, imamnya 8 rakaat. Begitu imam selesai bubar, ya lanjut, tinggal nambah kok apa susahnya. Tambahi sendiri 12 kan jadi 20. Betul? 8 jenengan yang tarawihnya 8 rakaat, bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20 rakaat. Begitu dapat 8 rakaat, silakan minggat. Selesai toh. Ya yang bikin ribut ini kadang-kadang orang-orang yang nggak jelas itu loh. Apa itu orang NU? Tarawih 20 rakaat. Ya bener rakaatnya banyak, tapi cepet banget. Tarawih apaan kayak ngejar maling. Allahu akbar dolin tul jadi gulik lutut gobek-gobek. Allahu akbar dolin amin tul. Tarawih apaan itu? Gak mutu, gak kualitas. Muhammadiyah juga gitu. Setahun sekali aja cuma 8, gak niat itu. Nah, kalau saya netral, gak tarawih. Ya kan orang sampel toh ini. Dulu wong ada perbedaan sedikit. Hanya soal pakai kunut dan nggak pakai kunut dalam sholat subuh. Ribut. Satunya bilang harus kunut, itu sunnah abad. Kalau nggak kunut ganti dengan sujud sahwi. Satunya ndak, bid'ah itu kunut, ndak usah pakai kunut. Satunya harus kunut, satunya ndak usah kunut. Dulu. Alhamdulillah kalau Tegalurung sekarang udah nggak ada yang ribut soal kunut. Alhamdulillah, karena Tegalurung udah sama. Maksudnya sama-sama enggak sholat subuhnya. Yang mau diributkan ya apa? Gini loh, ya saya pernah baca buku. Ada seorang tokoh besar Muhammadiyah yang dalam ajarannya kan sholat subuhnya enggak pakai kunut. Beliau adalah almarhum Profesor Dr. Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Beliau alim, ilmunya tinggi, dalam, wawasannya luas. Beliau tokoh hebat Indonesia. Ketika beliau menunaikan ibadah haji, waktu itu bersamaan dengan Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid, yang waktu itu beliau adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua umum PBNU. Dan haji pada waktu itu belum naik pesawat, masih naik kapal laut. Haji naik pesawat itu kalau tidak salah mulai tahun 1977, berarti sebelum tahun itu. Satunya Buya Hamka, tokoh besar Muhammadiyah. Satunya Kiai Haji Idham Khalid, ketua umum PBNU, berangkat haji bareng naik kapal laut. Nah selama perjalanan di kapal itu sholatnya berjamaah dan untuk menjadi imam dijadwal, diagendakan dijadwal. Hari pertama yang jadi imam jamaah sholat subuh itu Kiai Haji Idham Khalid, ketua umum PBNU. Buya Hamka ikut jadi makmum. Kiai Haji Idham Khalid ngimami sholat subuh ndak pakai kunut. Beliau ketua umum PBNU ngimami sholat subuh nggak pakai kunut. Selesai sholat di demo sama santri-santri NU yang ikut barengi haji. Jadi demo itu ternyata penyakit lama. Yai, kenapa tadi panjenengan ngimami sholat subuh kok enggak pakai kunut? Dan memang enggak sujud sahwi, karena memang udah niat enggak pakai kunut.
Kalau awalnya mau pakai kunut kok ternyata lupa sujud sahwi. Kalau dari awal udah nggak niat pakai kunut, ya nggak usah sujud sahwi. Ini yang nggak pakai sujud sahwi. Santri-santri yang NU yang ikut berangkat haji protes. Kenapa kok nggak pakai kunut? Juga nggak ada sujud sahwi. Beliau Kiai Haji Idham Khalid dengan enteng mengatakan, di belakangku itu ada makmum yang usianya lebih sepuh, ilmunya lebih tinggi, wawasannya lebih luas. Buya Hamka yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, maka saat ini aku sholat subuhnya nggak pakai kunut, besok aja pakai kunut lagi. Masya Allah, betapa entengnya jawabnya, menyikapi khilafiyah itu loh. Di belakangku itu ada yang lebih sepuh, lebih alim, wawasannya lebih luas, subuhnya nggak pakai kunut. Makanya aku sekarang nggak pakai kunut, yo besok kunut lagi. Hari berikutnya, giliran yang jadi imam sholat subuh berjamaah itu Buya Hamka. Kiai Haji Idham Khalid jadi makmum. Buya Hamka, tokoh besar Muhammadiyah, ngimami sholat subuh berjamaah pakai kunut. Makanya saudara-saudaraku Muhammadiyah, yuk sekali-kalilah sholat subuh pakai kunut. Lah makmumnya yang Muhammadiyah ya bingung. Katanya nggak boleh kunut. Lah ini tokoh kita, orang hebat kita Muhammadiyah ngimami sholat subuh kok pakai kunut. Bingung makmum-makmum yang Muhammadiyah ini. Akhirnya banyak yang kunut seperapat. Betapa antar orang-orang hebat. Beliau saling menghargai perbedaan. Coba, mengenyampingkan hal-hal khilafiyah seperti itu. Jadi yang dilihat bukan perbedaannya, tapi persamaannya yang diperkuat, yang diperbanyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kan enggak, soal lebaran aja kadang ribut aja dulu. Ya Allah, satunya lebaran Rebo, satunya lebaran Kemis. Sampai sidang isbatnya ribut. Kita ini nunggu Rebo apa Kemis, Rebo apa Kamis, taraweh apa takbiran. Bingung kita nunggu keputusan sidang isbat. Sementara yang sidang Rebo, Kemis, satunya Rebo, satunya Kemis, satunya Rebo, satunya Kemis, satunya Rebo yang benar, satunya enggak, yang benar Kemis. Akhirnya pemerintah menentukan Kamis. Ya Allah, saya ditanya, ada orang yang nanya, saya ikut hari raya Kemis, ikut pemerintah gimana? Tak jawab, berarti lebaran negeri. Aku yang iya, lebaran negeri. Lah kalau saya ikut lebaran hari Rabu, swasta. Itu masih ada yang tanya. Lah kalau saya lebarannya ikut Rebo tapi sholat idnya Kemis gimana? Swasta bersubsidi. Ya Allah, ya Allah. Lah sama-sama saling menyalahkan nih. Kalau nggak ada saling menghargai, ya nggak ada ujung pangkalnya. Katanya yang Rebo gini, loh ini gimana tuh kamu itu? Udah lebaran kok kamu masih puasa, haram, ini udah lebaran. Katanya yang Rebo. Lah katanya yang Kemis, ya kamu yang oon. Wong ini masih Ramadan kok kamu nggak puasa, dosa. Ayo terus gimana? Kok saya yang mimpin sidang isbat, ada yang ribut, Rebo, Kemis, Rebo, Kemis, Rebo, Kemis. Palu tak ambil sama saya. Langsung ketok palu, tok, tok, tok. Nggak usah ribut, Rebo Kemis. Keputusan pemimpin sidang, puasa diulang dari awal. Yes. Nyonyor ya bene. Timbangannya ribut. Diulang lagi puasanya dari awal. Karuan. Nah untuk sidang isbat tahun depan, dalam menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, yang ikut sidang khusus perempuan. Lanang-lanang ribut laki-laki itu, bantah-bantahan toh. Kenapa harus perempuan? Kalau perempuan beres, karena perempuanlah yang paling ngerti dan tahu persis kapan datangnya bulan. Oh no. Ambil lah bung ini. Lah iya. Oke, gini, kita iya kita ini. Saya sampai lupa tadi nanya, ini jemaah sekian banyak, ini manusia semua apa bukan ya? Oh manusia semua ya, berarti kita banyak persamaan, betul? Betul?
ya berarti saudara. Udah, nggak usah bermusuhan. Bahkan maaf-maaf ya, musuh saja dalam Al-Quran itu sama Allah dinyatakan sebagai saudara. Ada nabi yang diutus ke kaumnya dan dimusuhi luar biasa oleh kaumnya, itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran sebagai saudaranya. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Kaum Ad sangat memusuhi Nabi Hud. Seumur hidupnya Nabi Hud dimusuhi dan diperangi oleh kaum Ad. Gitu aja Allah menyebut dalam Al-Quran akhahum, saudara mereka. Understand? Wa ila samuda akhahum soliha. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Kaum Samud itu sangat memusuhi Nabi Soleh. Habis-habisan dalam memusuhi Nabi Soleh. Oleh Allah disebut akhahum, saudara mereka. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madian yang sangat menentang dan memusuhi, Allah mengutus saudara mereka Nabi Syu'aib. Ya Allah, mudah-mudahan faham. Bahkan ada satu surat dalam Al-Quran yang sangat ekstrim, di mana dalam surat itu Allah mengumpat seseorang. Surat apa? Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Surat ini diawali dengan kalimah umpatan, makian. Tabat itu artinya makian. Ya, kalau ulama dulu itu sopan-sopan, jadi diartikan celaka. Padahal arti sesungguhnya lebih dari itu. Apa ya tepatnya ya? Pokoknya memaki habis-habisan itu. Tabat itu artinya, maaf ya, jangan dibaca ya. Bang SAT. Jangan dibaca. Habis-habisan. Saking gregetannya Allah sama Abu Lahab. Sampai istrinya ikut. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tapi coba perhatikan. Bagaimana sikap Rasulullah. Rasulullah memanggil Abu Lahab itu, ya ammi, wahai pamanku. Demikian pula Abu Lahab kalau memanggil Rasulullah, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku. Abu Lahab manggil Rasulullah keponakan. Rasulullah manggil Abu Lahab om. Ya cara saiki om. Ngeyel lah. Rasulullah mengajarkan, oke, pendapat boleh nggak sama, prinsip boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga. Understand? Understand? Memang berbeda prinsip, tapi nggak boleh putus silaturahim, nggak boleh putus persaudaraan, karena orang yang mutus persaudaraan dilaknat sama Allah. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal Ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun orang itu matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Masya Allah. Mati dalam keadaan sujud itu sebaik-baik kematian. Matinya di dalam Ka'bah sebaik-baiknya tempat. Tapi kalau dia putus persaudaraan tetap dilaknat sama Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, maaf banget. Prinsip boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga. Oke? Oke? Jangan hanya gara-gara persoalan sepele terus putus persaudaraan. Ya wes, ora dulur-duluran, ora paten. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia lebih bejat daripada
Abu Lahab. Sedang Abu Lahab yang seperti itu aja, kalau sama Rasulullah manggilnya tetap ya bena akhi, wahai keponakanku. Mugi-mugi saged difahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah turun surat Al-Lahab ini, Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Ibnu Nuaim. Ibnu Nuaim ini mikirnya gini, Allah aja benci sama Abu Lahab sampai melaknat. Dia ikut-ikutan benci, dia ikut-ikutan melaknat. Akhirnya surat Al-Lahab ini dijadikan wiridan. Jadi dia selalu membaca Al-Lahab dengan niat memaki-maki Abu Lahab biar Abu Lahab lebih celaka. Nah, cara membacanya unik, dia sambil pegang batu. Oh, niatnya gitu, dibaca bismillah, tabat. Setiap tabat itu batunya dipukulkan ke tanah. Dok, niatnya mukul kepalanya Abu Lahab. Ya da Abi Lahab wa tab. Dok. Gitu. Saking gregetannya, dibaca sebanyak-banyaknya setiap hari. Jadi setiap hari dia wiridannya gitu. Tabadok, ya dak, tabadok, tabadok, dok. Niat ngeprui kepalanya Abu Lahab. Suatu saat ketahuan sama Rasulullah. Dan Rasulullah langsung heran. Ma hadzal rajul. Bahasa Arab itu kalau pakai ma itu ada unsur heran. Nek bahasa sekarang gini, apa-apaan ini orang? Wiridan bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah, bukan astagfirullah, bukan la haula wala quwata illa billah. Lah kok wiridan kok tobat tabat. Ini toriko apa ini orang? Langsung ditegur sama Rasulullah. Bro. Ya cara sekarang bro. Bro. Sampean ini loh, wiridan bukan la ilaha illallah, bukan astagfirullah, bukannya subhanallah, kok malah tabat. Apa-apaan? Dia mengatakan, saya itu gregeten sama Abu Lahab karena Abu Lahab selalu memusuhimu ya Rasulullah, makanya aku ikut baca Al-Lahab ini biar Abu Lahab makin celaka. Terus Nabi berkata, Mas, atadri man huwa? Sampean tahu enggak Abu Lahab itu siapa? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Demi Allah saya enggak tahu ya Rasulullah dia siapa. Terus Nabi mengatakan, huwa ammi. Abu Lahab itu pamanku. Lah kok kamu berani memaki-maki? Kamu apa aku? Boleh kamu baca surah Al-Lahab, tapi kamu enggak usah ikut maki-maki pamanku. Itu urusannya pamanku sama Allah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Understand? Ya Allah. Rasulullah lo sampai segitunya dalam menjaga persaudaraan. Salah satu putrinya Abu Lahab, namanya Zainab, aslamat wa hajarat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Setelah turun surat Al-Lahab ini, putrinya Abu Lahab yang namanya Zainab jadi bahan bulian, Pak. Dicemooh, Pak. Pokoknya selalu dihina, diejek, dicemooh. Di mana-mana. Belanja di pasar, nawar barang kok kemurahan. Ini harganya berapa, Bu? 500.000. Gimana kalau 300.000? Langsung tabat yada Abi Lahab. Lewat di depan jualannya orang, Mbak Zainab nggak belanja? Enggak, tabat yada Abi Lahab. Gitu. Di toko gitu, beli gula terus ada duit kembaliannya. Ini loh duit kembaliannya, tabat. Akhirnya ya Allah, Zainab ini sedih, nelongso, mau marah itu ayat Quran, mau nggak marah, bapak ditabat-tabat. Ini gimana pun namanya bapak, sedih dia, mau marah kok ayat Quran, mau nggak marah kok bapak kena tabat. Coba, akhirnya dia mengadu kepada saudara sepupunya. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab bilang gini, ya Rasulullah, ma balu aulad, ma balu abna'il kuffari ghairi, ma balu auladil kuffar ghairi, ma balu auladil kuffar ghairi.
Bagaimana dengan anak-anaknya orang kafir selain saya? Yang bapaknya kafir, ibunya kafir kan bukan cuma saya. Banyak toh sahabat-sahabat itu yang bapaknya kafir, ibunya kafir. Tapi kenapa yang ditobat-tabat kok cuman aku? Terus kata Nabi gimana? Udah Zainab, nanti sholat duhur, kamu usahakan berada di soft depan. Setelah jamaah sholat duhur, tak selesaikan. Nggih. Ringkes cerita, jamaah sholat duhur, Zainab berada di soft depan, biar kelihatan Rasulullah. Kemudian Zainab pakai pakaian yang agak mencolok. Selesai sholat duhur berjamaah, zikir, doa, kemudian ta'ali ya Zainab, kesini kamu Zainab. Dipanggillah Zainab oleh Rasulullah, berdiri bersama di hadapan seluruh sahabat. Kemudian Nabi menyatakan, hadhihi bintu ami. Perempuan ini adalah putrinya pamanku. Rasulullah enggak mengatakan hadhihi Zainab bintu Abi Lahab, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan hadhihi bintu ami. Perempuan ini adalah putrinya pamanku, ini saudara sepupuku. Fala yaqulanna ahadun ilaiha illa khairan. Mulai saat ini jangan sampai ada seorang pun di antara kalian yang berkata kepadanya kecuali dengan perkataan yang baik. Bapak Ibu, mulai saat itu surat Tabati menjadi surat yang paling enggak laku di Madinah. Rapayu. Loh, Rasulullah menjaga persaudaraan seperti itu luar biasa. Makanya gini, Islam itu bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Halo? Halo? Islam itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sebagus apapun hubunganmu dengan Allah, kalau hubungan dengan sesama jelek, nolak ibadahnya. Walaupun sholatmu hebat, usolli, usolli. Takbir sendakep sampai melungker Allahu Akbar. Sampai terakhir gobek-gobek Assalamualaikum. Turun dari masjid nyuri sandal. Ada itu orangnya sekarang duduk. Tertolak, zikirmu top, muter tasbih illallah. Punya hutang nggak nyaur? Ada apa ada? Ada. Orangnya di samping panggung. Sebagus apapun hubungan sama Allah, tapi maaf kalau dengan sesama jelek, gua ibadahnya. Halo? Maaf, ibadah haji itu baik apa baik? Baik apa baik? Wih, itu ritual itu, baik banget. Tapi saya sering sampaikan, kalau ada orang pergi haji, ibadah haji, tapi pakai biaya, duit dari hasil muamalah yang zalim kepada orang lain, ya ditolak. Man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Dia berhaji kok pakai duit haram, hasil judi online. Duwe renten nganake iki lho. Maaf, ketika dia bertalbiyah walaupun dia sambil nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah menjawab, enggak labbaikan, enggak paten. Ngapain labbaik? Duit apa kamu pakai? Maka maaf, ada orang haji pakai duit haram. Awalnya lancar, tapi akhirnya ketika lempar jumroh terjadi kendala. Ya Allah, kerikil yang dilemparkan itu selalu kembali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak, kerikil kembali. Diambil lagi, dilempar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak, selalu kembali kerikil itu. Tidak mau masuk ke sumurannya. Dia penasaran, kemudian kerikil diambil. Dilihat ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lewong sama-sama setan kok lempar-lemparan gitu. Kan orang jumroh itu kan ngelempar setan itu. Ternyata makanya kok balik terus kerikilnya. Ternyata lempar-lemparan sama temennya.
Ya Allah ya Karim.